Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan belajar mengenai trik membuat keris berdiri. Baik Bapak Ibu Saudara, keris ini kita mengasah terlebih dahulu ya. Keris peninggalan Empu Gondrong ya. Kita akan belajar untuk mendirikan keris terlebih dahulu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai trik ini, bahwa sebetulnya keris memang bisa berdiri ya. Tetapi dalam persoalan ini tentu akan berbeda. Trik mengenai keris berdiri itu sebetulnya bukan karena mantra-mantra ataupun jampe-jampe gaib atau kerisnya bertuah, tidak. Memang ada jenis keris yang bisa berdiri tanpa harus ditunjang ataupun diperlakukan khusus. Nah, keris tersebut biasanya adalah keris buatan zaman dahulu atau buatan zaman sekarang yang titik beratnya ada di bagian pangkal. Ya, titik berat itu ada di bagian pangkal. Jadi berat itu ada di bawah. Bagian atas itu ringan, ya. Dan yang kedua adalah keris itu tebal. Keris itu tebal. Ada beberapa keris yang memang tipis. Maka untuk keris berdiri, pilihlah keris yang tebal. Kalau sudah kita mendapatkan keris yang tebal, baik keris tua ataupun keris muda kemerdekaan, maka supaya keris ini bisa berdiri di atas piring atau di atas lantai keramik tanpa disangga oleh apapun juga, menggunakan satu alat, yaitu kikir. Oke, perhatikan kikir ya, kikir yang biasa kita gunakan untuk mempertajam gergaji ya. Nah, kikir ini kita pakai untuk mengikir bagian yang tajamnya. Oke ya. Seperti ini, sehingga bagian ujung ini menjadi datar. Ya, menjadi datar, ya, tidak lancip lagi atau tidak tajam lagi, menjadi datar. Ya. Kalau dia tebal, maka dia akan berbentuk segi empat. Ya. Segi empat. Bagian ujung ini tidak lagi segitiga, tetapi menjadi segi empat. Ya. Maka jika di sini ada dudukan yang rata, ya, setelah dikikir, agak sedikit sekali dikikirnya, harus rata, tidak boleh ada penjol sedikit pun, sehingga ketika kita berdirikan, ya, maka dia berdiri di tempat yang datar. Ya, jadi bukan sebuah sihir atau karena keris ini bertuah, bukan karena jampe-jampe atau mantra atau ada khodamnya, tetapi bagian ujung itu dikikir sehingga datar seperti meja, ya, segi empat. Jika keris itu tebal, kalau keris yang tipis tidak bisa dikikir karena percuma, ya, dia tidak akan berdiri atau mejanya tidak akan sempurna, tidak bisa menjadi kaki ketika itu diberdirikan di atas lantai atau di atas piring. Baik, Bapak Ibu Saudara, demikianlah trik mengenai keris bisa berdiri, seperti yang seringkali Bapak Ibu Saudara lihat dari tetangga-tetangga atau orang-orang atau paranormal yang nampaknya sakti. Sekali lagi, ini adalah sebuah trik
jangan tertipu. Kita tetap cerdas dan beriman. Jangan lupa di-share, like, dan subrek.